Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran geometri. Kita akan melanjutkan materi kita. Dan kali ini kita akan membahas garis singgung lingkaran dan beberapa teorema sudut pada lingkaran. Setelah mengikuti pembelajaran atau perkuliahan pada bagian ini, diharapkan pemirsa dapat memahami garis singgung dan garis potong lingkaran, segi banyak dalam dan segi banyak luar lingkaran, serta membuktikan teorema-teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Kita awali dari garis singgung lingkaran. Definisinya adalah sebuah garis yang memotong sebuah lingkaran tepat pada satu titik. Kemudian titik perpotongan tersebut disebut dengan titik singgung, atau di sini diistilahkan dengan point of contact atau titik kontak, atau titik singgung kita sebut dalam bahasa Inggris dengan point of tangency. Nah, istilah garis singgung juga diterapkan pada suatu segmen garis atau suatu sinar garis yang merupakan bagian dari garis singgung terhadap lingkaran. Pada masing-masing kasus tersebut, baik segmen garis maupun sinar garis ataupun pada garis singgung menyentuh atau menyinggung lingkaran pada satu titik. Kemudian definisi garis potong atau diistilahkan dengan sekan adalah sebuah garis atau segmen garis atau sinar garis yang memotong sebuah lingkaran tepat pada dua titik. Pada gambar 621 bagian A ini, maka garis S adalah garis potong terhadap lingkaran O. Kemudian garis T adalah garis singgung terhadap lingkaran O. Kemudian titik C adalah point of contact atau titik kontak, atau kita sering sebut dengan titik singgung. Kemudian pada gambar 621 bagian B yang sebelah kanan, segmen AB adalah tangen atau garis singgung dari lingkaran Q, kemudian poin T atau titik T adalah point of tangency atau kita sebut dengan titik singgung, sama seperti C. Jadi meskipun ini garis dan ini ruas garis, tetap kita sebut dengan sebagai tangen atau garis singgung, dan masing-masing titik singgungnya kita sebut dengan titik singgung atau point of tangency. Sementara CD merupakan sinar yang memotong lingkaran Q pada dua titik, yaitu titik E dan titik F. Sehingga titik E dan titik F kita sebut dengan point of intersection atau titik potong terhadap lingkaran Q. Berikutnya kita akan mengenal istilah a polygon is inscribed in a circle. Nah, kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Sebuah segi banyak adalah berada di dalam sebuah lingkaran. Jadi inscribed in a circle kita artikan saja di sini dengan istilah di dalam sebuah lingkaran, atau kita sebut saja dengan segi banyak dalam lingkaran. Jika titik-titik sudut segi banyak tersebut berada pada lingkaran atau tepat berada pada lingkaran, ya, bukan di dalam tetapi on the circle ini, sehingga pada lingkaran, kemudian sisi-sisinya merupakan tali busur
atau chord dari lingkaran. Nah, sama halnya dapat dikatakan lingkaran disebut membatasi. Jadi di sini circumscribed about the polygon, kita artikan di sini lingkaran tersebut membatasi segi banyak, atau kita sebut dengan lingkaran luar segi banyak. Nah, kemudian segi banyak dalam lingkaran tersebut selanjutnya kita sebut dengan segi banyak yang siklis. Akan lebih mudah kita menggunakan gambar. Jadi pada gambar 622 segitiga ABC is inscribed in circle O. Artinya segitiga ABC kita sebut di dalam lingkaran O. Kemudian segi 4 RSTV juga di dalam lingkaran Q. Kita bisa lihat di sini masing-masing titik sudut dari segitiga ABC dan segi 4 R S, TV itu tepat berada pada lingkaran ya. Lingkaran O kalau yang sebelah kiri, sementara untuk segi 4 RS, TV berada pada lingkaran Q. Nah, sebaliknya lingkaran O disebut dengan istilah circumscribe about triangle ABC. Artinya membatasi, ya lingkaran O membatasi segitiga ABC, atau kita katakan dengan lingkaran O merupakan lingkaran luar segitiga ABC. Kemudian lingkaran Q juga sama, kita sebut saja dengan bahasa Indonesia merupakan lingkaran luar segi 4 RSTV. Perlu diperhatikan atau dicatat di sini bahwa segmen AB, segmen BC, segmen AC adalah masing-masing merupakan chord atau tali busur lingkaran O. Begitu pula segmen RS, segmen ST, segmen TV, segmen RV juga merupakan chord atau tali busur lingkaran Q. Nah, kemudian karena memenuhi kondisi sebagaimana definisi sebelumnya bahwa segitiga ABC dan segi 4 RSTV merupakan segi banyak atau poligon yang siklis. Berikutnya kita melihat teorema 621 sudah diartikan di sini. Bunyinya adalah jika sebuah segi 4 adalah dalam lingkaran, sebagaimana kita jelaskan di depan tadi, maka sudut-sudut yang berlawanan atau berhadapan adalah saling bersuplemen. Dengan kata lain, berjumlah 180 derajat. Nah, alternatif form atau bentuk lainnya kita bisa katakan bahwa sudut-sudut yang berlawanan dari sebuah segi 4 yang siklis adalah saling bersuplemen. Nah, bukti teorema 621 ini adalah sebagai berikut. Pada pembuktian kita menunjukkan bahwa sudut R dan sudut T adalah saling bersuplemen. Ya, dengan pembuktian yang sama kita juga dapat menunjukkan pula bahwa nanti sudut S dan sudut V juga bersuplemen. Nah, pembuktiannya adalah sebagaimana berikut. RSTV adalah di dalam lingkaran Q atau RSTV disebut siklis. Buktikan bahwa, ini yang ditanyakan, sudut R dan sudut T adalah saling bersuplemen. Nah, dari penjelasan sebelumnya, pada video sebelumnya, atau teorema tentang sudut keliling, tepatnya teorema 612, bahwa suatu sudut keliling adalah sama dengan, atau ukurannya adalah sama dengan setengah dari busur-busur di hadapannya. Sehingga karena sudut R merupakan sudut keliling, maka nilainya adalah atau ukurannya adalah setengah dari busur di hadapannya, yaitu busur STV. Begitu pula sudut T, sudut keliling, sehingga nilainya adalah sama dengan setengah dari ukuran busur di hadapannya, yaitu busur SRV. Dengan demikian, ukuran sudut R ditambahkan ukuran sudut T adalah sama dengan setengah ukuran busur STV ditambah setengah ukuran busur SRV, maka diperoleh dengan distributif bentuk terakhir seperti ini. Sehingga kita lanjutkan ke bagian berikutnya,
maka kita peroleh karena ukuran sudut STV ditambah ukuran sudut SRV adalah sama dengan 360 derajat, dikarenakan ukuran busur STV ditambah dengan SRV, tentu saja keduanya membentuk satu lingkaran penuh, sehingga nilainya adalah sama dengan 360 derajat. Sehingga dari bentuk tadi diperoleh bahwa ukuran sudut R ditambah ukuran sudut T sama dengan setengah dari 360 derajat, yang nilainya sama dengan 180 derajat. Dengan demikian, terbukti bahwa sudut R dan sudut T, yaitu dua sudut yang opposite atau berhadapan atau berlawanan pada sebuah persegi atau segi empat yang siklis, adalah saling bersuplemen. Nah, pembuktian teorema 621 maksud saya menunjukkan bahwa ukuran sudut R dan ukuran sudut T ada 180 derajat, dan kita tahu bahwa ukuran atau jumlah ukuran sudut-sudut interior atau sudut dalam sebuah segi 4 itu adalah 360 derajat. Ukuran sudut S ditambah ukuran sudut R, kemudian ditambah ukuran sudut T ditambah ukuran sudut V adalah sama dengan 360 derajat, sehingga ketika diperoleh tadi bahwa ukuran sudut R ditambah ukuran sudut T sama dengan 180 derajat, kita substitusikan ke sini, maka mudah dipahami bahwa ukuran sudut S plus ukuran sudut V sama dengan 180 derajat. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa sudut S dan sudut V yang kita sebut berhadapan atau opposite juga saling bersuplemen. Jadi teorema 621 sekali lagi menegaskan bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 yang siklis atau segi 4 dalam lingkaran adalah saling bersuplemen. Berikutnya adalah segi banyak luar lingkaran. Atau kita lihat di sini istilahnya adalah a polygon is circumscribed about a circle. Nah, kita artikan saja dalam bahasa Indonesia adalah sebuah segi banyak adalah membatasi sebuah lingkaran. Nah, kita bisa sebut dengan istilah yang lebih mudah dengan bahasa segi banyak luar lingkaran. Nah, ini dipenuhi jika semua sisi-sisi segi banyak merupakan segmen garis singgung lingkaran. Nah, kemudian lingkaran tersebut kita sebut dengan lingkaran dalam segi banyak. Atau di sini the circle is said to be inscribed in the polygon. Nah, kita bisa lihat di sini agar lebih mudah pada gambar 624A, segitiga ABC adalah membatasi lingkaran D, atau segitiga ABC merupakan segitiga luar lingkaran D. Begitu pula dengan gambar yang B, 624B, square atau persegi MNPG membatasi lingkaran T, atau kita katakan persegi MNPG merupakan persegi luar lingkaran T. Nah, lebih lanjut atau sebaliknya, di lingkaran D kita katakan inscribed in triangle ABC, atau lingkaran D berada di dalam segitiga ABC, kemudian lingkaran T juga sama berada di square atau persegi MNPG. Nah, perlu diperhatikan bahwa segmen AB, segmen AC, dan segmen BC merupakan tangen atau garis singgung dari lingkaran atau terhadap lingkaran D. Kemudian sama juga dengan sebelah kanan bahwa segmen MN, segmen NP, dan segmen PQ serta segmen MQ merupakan garis singgung lingkaran T. Nah, berikutnya teorema 622. Teorema ini berbunyi the measure of an angle atau ukuran sudut yang dibentuk oleh dua
tali busur pada sebuah lingkaran adalah setengah dari jumlah ukuran busur-busur yang terletak di hadapan sudut-sudut yang saling bertolak belakang dari sudut tersebut. Nah, kita bisa lebih mudah lagi memahaminya dengan gambar. Pada gambar 625 ini lupa menambahkan. Nah, pada gambar 625 ini sudut 1 dan sudut AEC adalah vertical angle atau saling bertolak belakang. Sudut 1 dan sudut AEC. Nah, sudut 1 menghadap busur DB, kemudian sudut AEC menghadap busur AC. Nah, berdasarkan teorema tadi, maka sudut 1, tentu saja nanti sudut 1 ukurannya adalah sama dengan sudut AEC karena tolak belakang. Kita gunakan sudut 1 di sini. Sudut 1 ukurannya adalah sama dengan setengah dari jumlah busur di hadapan kedua sudut yang bertolak belakang, yaitu di sini setengah dari ukuran busur AC dan atau plus ukuran busur DB. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita bisa menggambarkan segmen garis bantu, yaitu CB, yang akan kita tunjukkan pada gambar berikutnya. Nah, ini pembuktiannya, bukti teorema 622 tadi, yang diberikan pada soal adalah chords atau tali busur AB dan tali busur CD, berpotongan pada titik E-nya berada di dalam lingkaran atau di interior lingkaran O. Nah, kita akan tunjukkan pernyataan tadi bahwa ukuran sudut 1 adalah setengah dari jumlah busur AC dan busur DB. AC yang berwarna merah dan DB juga berwarna merah di sini sebagai tanda. Nah, pembuktiannya adalah kita bisa menarik garis CB sebagaimana disampaikan di awal tadi. Nah, sekarang akan terlihat segitiga segitiga ECB di sini ya, ECB. Sehingga sudut 1 merupakan sudut eksterior dari segitiga CBE. Nah, sehingga karena 1 merupakan sudut eksterior yang tidak bersisian dengan sudut 2 dan 3, maka ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2 plus ukuran sudut 3. Nah, karena sudut 2 dan sudut 3 masing-masing sudut keliling ya dari lingkaran atau di sini inscribed angle, maka sudut 2 nilainya adalah setengah dari ukuran busur di hadapannya yaitu busur DB, dan sudut 3 adalah sama yaitu setengah tetapi dari ukuran busur di hadapannya yaitu busur AC. Nah, sehingga dengan mensubstitusi ke persamaan ini yang saya tanda dengan kursor, maka diperoleh ukuran sudut 1 sama dengan setengah ukuran busur DB ditambah setengah ukuran busur AC. Dengan sifat distributif maka diperoleh bentuk ini. Bentuk yang terakhir ini tentu sama dengan, kita tinggal membalik saja posisinya komutatif, sehingga terbuktilah bahwa ukuran sudut 1 sama dengan setengah dari jumlah ukuran busur AC dan ukuran busur DB. Jadi terbukti untuk teorema 622. Nah, berikutnya teorema 623 kita bisa baca di sini. Jari-jari atau sembarang garis lain yang melalui pusat suatu lingkaran atau center of a circle yang ditarik ke sebuah garis singgung pada titik singgungnya atau point of tangency, suatu lingkaran adalah tegak lurus dengan garis singgung pada titik tersebut. Kita bisa ilustrasikan di sini. Jika K merupakan garis singgung atau segmen garis singgung, kemudian memiliki point of tangency atau titik singgung di B ya terhadap lingkaran A, jadi B merupakan satu-satunya titik
sentuh atau titik potong. Kemudian AB merupakan jari-jari lingkaran A, maka pasti kedudukan segmen AB atau jari-jari adalah tegak lurus dengan garis K. Nah, kita akan merecall atau mengingat kembali bahwa suatu lingkaran atau sebuah lingkaran itu memisahkan atau membagi titik pada sebuah bidang kepada 3 kemungkinan atau 3 bagian ya. Yang pertama titik di dalam lingkaran, kemudian titik pada lingkaran on the circle, kemudian titik di luar lingkaran in the exterior of the circle. Pada gambar 626 di sini titik A dan pusat O adalah merupakan titik-titik di dalam atau interior dari lingkaran O karena jarak mereka terhadap pusat O adalah lebih kecil atau kurang dari panjang jari-jari. Jadi bisa kita mudah pahami bahwa pusat ke pusat tentu jaraknya 0 sehingga lebih pendek dari jari-jari. Di sini jari-jari bisa kita lukiskan nanti OP ya. Kemudian jarak O ke A juga lebih pendek dari jari-jari yaitu OP. Sementara titik B adalah pada lingkaran. Ya. Kemudian titik C, tentu kalau pada lingkaran jaraknya adalah sama dengan jari-jari. OB tidak lain adalah jari-jari. Kemudian titik C dan D adalah di eksterior lingkaran O karena di luar. Nah, sehingga jarak dari pusat yaitu OC dan OD di sini, maka tentu lebih besar dari jarak atau ukuran atau panjang dari jari-jari. Nah, sehingga ini mudah untuk dipahami. Nah, kita untuk membuktikan teorema 623 kita menggunakan fakta bahwa garis singgung atau suatu garis singgung terhadap sebuah lingkaran tidak memuat titik interior atau titik pada atau titik dalam lingkaran, sehingga garis singgung itu pasti melalui titik pada lingkaran. Nah, bukti teorema 623 diberikan lingkaran O dengan garis singgung AB, kemudian titik B merupakan titik singgung. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita akan buktikan bahwa OB atau jari-jari di dalam hal ini tegak lurus dengan garis AB. Nah, pembuktiannya berupa pembuktian secara naratif ya. Kita gunakan fakta sebelumnya tadi. Nah, kita baca di sini garis AB adalah tangen atau garis singgung terhadap lingkaran O pada poin atau titik B. Jadi titik B-nya merupakan titik singgung. Nah, misalkan saja C merupakan sembarang titik pada garis AB selain B. Jadi tanpa mengurangi keumuman bukti, kita misalkan titik lain selain B pada garis AB. Misalkan saja di sini. Nah, tentu saja OC, karena C ini berada di eksterior lingkaran, maka OC tentu lebih panjang ukurannya dibanding dengan jari-jari atau OB. Di sini dituliskan bahwa panjang OC lebih besar dari panjang OB ya. Sekali lagi ini karena C berada di eksterior atau di luar lingkaran. Dengan demikian atau dengan melihat bahwa OB tegak lurus AB ya, ini penyimpulannya ya bahwa OB tegak lurus dengan AB. Nah, mengapa kita bisa simpulkan OB tegak lurus AB? Karena dia merupakan jarak terpendek dari sebuah titik terhadap garis. Jadi seandainya dicari tadi titik selain B,
ya, dimanapun di garis ini, semakin jauh juga semakin di luar ya. Jadi tentu semakin menegaskan bahwa OB ini adalah jarak terpendek dari titik O ke segmen atau ke garis AB. Nah, karena OB ini merupakan jarak terpendek dan bahwa ada fakta bahwa jarak sebuah titik ke garis itu ditentukan oleh segmen garis atau ruas garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke garis tersebut. Maka dengan demikian kita bisa katakan bahwa OB merupakan segmen yang tegak lurus dengan garis AB. Terbukti. Nah, sebagai konsekuensi dari teorema 623 tadi, maka muncul koroleri 624. Koroleri juga merupakan teorema yang merupakan akibat langsung, dalam hal ini teorema 623. Di mana ada 3 kemungkinan kasus, kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus yang pertama, di sini ukuran sudut yang dibentuk yaitu dari tangan atau garis singgung dan diameter yang ditarik ke titik singgung. Di sini ada diameter, kemudian diameter ini tepat ke titik singgung, jadi titik singgungnya dalam hal ini C. Kemudian kasus yang kedua, di sini diameternya adalah berada di eksterior atau di luar angle. Angle di sini adalah sudut yang dibentuk oleh tali busur dan garis singgung itu. Jadi di sini terlihat bahwa diameter AC berada di luar sudut BCD atau dikatakan di eksterior sudut tersebut. Kemudian yang kasus yang ketiga adalah diameternya berada di dalam sudut. Kalau yang di sini tadi tali busurnya atau chordnya adalah diameter itu sendiri, the chord is a diameter. Kemudian dengan tangannya atau dengan dengan garis singgungnya. Kalau yang ini diameternya itu di luar dari tadi ya, di luar dari tali busur dan garis singgung. Kemudian yang ini diameternya berada di dalam interior sudut tersebut, sudut yang dibentuk antara tali busur dan garis singgung. Nah, koroleri 624 kita akan baca di sini bahwa ukuran sebuah sudut yang dibentuk oleh sebuah garis singgung dan sebuah tali busur yang ditarik ke garis singgung adalah setengah dari ukuran busur di hadapan sudut tersebut. Nah, kita akan mudah pahami dengan ilustrasi tadi pada slide berikut. Nah, kasus yang pertama tadi bahwa diameternya merupakan tali busur, artinya sudut itu dibentuk oleh diameter dan garis singgung, sebagaimana penjelasan tadi. Nah, pada kasus 1, ini nanti kita akan buktikan bahwa ukuran sudut 1 atau sudut ACD adalah setengah dari busur ABC ya, ABC ini atau semicircle atau setengah lingkaran. Kemudian untuk kasus yang kedua, maka di sini ukuran sudut BCD adalah setengah dari busur BC yang bagian intercept ya atau di hadapannya. Kemudian untuk kasus yang ketiga, diameternya berada di tengah ya. Maka ini nanti ukuran sudut ECD adalah setengah dari ukuran busur EAC, setengah lingkaran lebih. Nah, masing-masing kasus kita akan coba buktikan, tetapi nanti kasus yang ketiga dijadikan latihan sebagai pemirsa. Nah, bukti yang pertama atau kasus 1, kasus yang pertama ilustrasinya seperti ini, bahwa tali busur CA
merupakan diameter dan CD merupakan tangan atau garis singgung. Nah, kita akan buktikan bahwa ukuran sudut 1 adalah setengah dari ukuran busur ABC. Nah, buktinya adalah dengan menggunakan teorema sebelumnya tadi, 623, bahwa jari-jari atau perpanjangannya, bahwa di sini kan OC tegak lurus dengan CD, karena CD garis singgung dan C merupakan titik singgung, maka OC tegak lurus dengan CD. Nah, OC bisa diperpanjang sehingga sama saja dengan AC tegak lurus dengan CD. Maka karena tegak lurus, sudut 1 atau sudut ACD merupakan right angle atau sudut siku-siku. Sehingga ukurannya adalah 90 derajat. Nah, karena dia menghadap busur ABC dan ABC sendiri merupakan semicircle atau setengah lingkaran, maka ukurannya adalah sama dengan 180 derajat atau setengah dari 360 derajat. Maka 90 derajat tadi kita bisa ganti dengan setengah dari 180. Sehingga kita bisa ganti lagi dengan setengah kali ukuran ABC. Sehingga sudah terbukti bahwa ukuran sudut 1 sama dengan setengah dari ukuran busur ABC. Kemudian kasus yang kedua diameternya di eksterior sudut. Jadi seperti ini modelnya. Nah, CD sekali lagi juga merupakan garis singgung. Nah, akan dibuktikan bahwa ukuran sudut BCD yang ini ya, setengah dari ukuran busur BC. Nah, kita bisa manfaatkan tadi teorema 623 karena ini memang akibat langsung dari teorema 623. Nah, CD tegak lurus AC ya. Sebenarnya OC bisa diperpanjang seperti sebelumnya. Nah, sehingga sudut ACD merupakan sudut siku-siku ya. ACD siku-siku. Nah, sementara itu sudut ACB itu merupakan sudut keliling lingkaran O. Nah, sehingga ukurannya adalah setengah dari busur di hadapannya, yaitu busur AB. Nah, mengapa? Silahkan dijawab alasannya yang tepat. Nah, di sisi lain, ukuran sudut ACB ditambah dengan ukuran sudut BCD adalah sama dengan ukuran ACD. Nah, mengapa? Tentu saja ini adalah menggunakan postulat penjumlahan sudut. Nah, ACD sendiri tadi adalah nilainya siku-siku ya, berarti besarnya 90 derajat. 90 derajat kita bisa ganti dengan setengah busur ABC. Sama dengan sebelumnya tadi bahwa busur ABC merupakan semicircle berarti atau setengah lingkaran, maka ukurannya adalah 180 derajat. Sehingga dikalikan setengah sama dengan 90 derajat. Jadi ini saya langsung tuliskan agar lebih pendek. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti ukuran sudut ACB sama dengan setengah busur AB. Setengah busur AB plus ukuran sudut BCD tetap, kemudian yang ini adalah nilainya sama dengan setengah ukuran busur ABC. Nah, dari sini ya, ini diganti dengan ini setengah ukuran busur AB dari sini tadi. Kemudian yang ini tetap, kemudian kita ambil yang sebelah sini. Nah, padahal ukuran busur ABC itu adalah sama dengan ukuran busur AB. Jadi ABC ini merupakan penjumlahan dari busur AB plus busur BC. Jadi ini mudah dipahami. Alasannya penjumlahan busur dan substitusi. Nah, sehingga diperoleh setengah ukuran busur AB ditambah ukuran sudut BCD sama dengan setengah, ini distributif kita keluarkan setengahnya dengan dikalikan dengan yang di dalam, maka setengah kali ukuran busur AB plus setengah kali ukuran busur BC. Nah, karena ini sama bisa kita coret, maka
ukuran sudut BCD sama dengan setengah dari ukuran busur BC. Dan terbukti. Nah, untuk kasus yang ketiga, koroleri 624 kasus yang ketiga, maka dijadikan sebagai latihan. Nah, petunjuknya adalah gunakan cara yang mirip dengan kasus 1 dan kasus 2 dengan memanfaatkan bahwa sudut ACD adalah sudut siku-siku atau teorema 623 dan sudut ACE merupakan sudut keliling lingkaran O yang menghadap ke busur AE. Nah, terakhir kita berikan sedikit contoh sederhana. Di sini ada gambar 6.30 dan diketahui bahwa di sini diameternya merupakan dB, di sini dB merupakan diameter, kemudian AC merupakan garis singgung dengan titik singgung di B. Kemudian ukuran busur DE adalah 84, ya. Ditanyakan ukuran sudut 1, tentu saja sudut 1 merupakan sudut keliling sehingga nilainya setengah dari busur di hadapannya, yaitu setengah dari ukuran busur DE, berarti setengah kali 84 sama dengan 42 derajat. Kemudian untuk sudut 2 menghadap busur BE. Berarti busur BE kita cari dulu sisa dari busur DE. Ingat busur DE ditambah busur EB adalah 180, berarti sisanya adalah 180 minus 84 derajat diperoleh 96, sehingga ukuran sudut 2 adalah setengah dari 96, yaitu 48 derajat. Kita gunakan koroleri 624 tadi. Nah, kemudian yang C, ukuran sudut ABD ya, ABD di sini kita bisa lihat bahwa karena DB itu tegak lurus dengan AB, maka tentu saja siku-siku, ya. Berarti ukuran sudut ABD adalah 90 derajat. Kemudian yang terakhir ukuran sudut ABE, berarti ABE tidak lain adalah ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut 1. Sehingga jawaban dari C 90 derajat ditambah jawaban dari A 42 derajat sama dengan 132 derajat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.